Saya lahir di Balikpapan tahun 74. Pada saat itu ayah saya seorang dokter, beliau bertugas di sana dan eh, setelah itu kami pindah ke Surabaya karena papa saya melakukan pendidikan spesialis dan saya bergereja di Prekbun, GKI Prekbun sebelum saya pindah ke GKI Mojokerto. Nah, banyak hal yang dialami di GKI Prekbun yang membentuk saya menjadi seperti ini dan akhirnya sekarang saya melayani di GKI Mojokerto. Tuhan Yesus sangat memberikan berkat untuk saya selama hidup dari kecil sampai sebesar ini, termasuk besar badannya. Berkat Tuhan begitu banyak. Saya banyak mengalami kemudahan bersama Tuhan. Contohnya di studi dan lain-lain, Tuhan menyertai saya. Banyak pelayanan yang saya lakukan pada saat SMA, pada saat kuliah, tetapi itu tidak membuat prestasi akademik saya juga terganggu. Sehingga Tuhan menambahkan, Tuhan memudahkan semuanya sampai saya menjadi saat ini. Demikian juga dalam banyak hal yang lain, dalam hal kesehatan, pertemanan, sehari-hari sampai memilih pasangan hidup, Tuhan menyediakan yang terbaik untuk saya. Beberapa waktu yang lalu saya kehilangan ayah saya pada tanggal 22 Januari yang lalu karena terus terang saya tidak malu mengakuinya bahwa karena corona. Dan 9 hari kemudian saya kehilangan adik saya. Dan ini merupakan titik terendah dalam kehidupan saya. Belum lagi diikuti setelah itu 40 hari setelah kepergian adik, kebetulan opa yang tinggal di rumah bersama dengan kita juga meninggal dipanggil Tuhan, tapi karena sakit, bukan karena corona. Nah, hal itu yang membuat titik terendah dalam kehidupan saya yang sempat menggoyahkan juga apa yang menjadi iman percaya saya, apa yang membuat saya bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Di situ saya berdoa. Di situ saya benar-benar bergumul meminta pertolongan Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan memberikan berkat, Tuhan mencelikkan mata saya istilahnya bahwa semuanya ini terjadi atas perintah Tuhan, atas keinginan Tuhan istilahnya. Walaupun kita sudah berdoa minta kesembuhan, walaupun kita sudah istilahnya memohon dukungan doa hamba Tuhan yang terhebat pun, tetapi Tuhan bilang, ya waktunya keluargamu, papa, adikmu sudah cukup. Dan Tuhan memanggilnya. Dan satu hal yang membuat saya merasa dikuatkan Tuhan adalah mereka sudah berbahagia bersama Tuhan di surga. Jadi kalau mereka bersuka cita di surga, ya tentu saya tidak perlu bersedih. Maka dari itu Roh Kudus memberikan saya kekuatan untuk bisa melanjutkan kehidupan ini, untuk berkarya lebih lagi untuk sesama. Begitu berat sekolah sebagai spesialis ya. Kalau dokter umum itu sudah berat, spesialis itu lebih berat lagi karena selama sekolah itu kita harus belajar tanpa digaji juga, dimarahin iya, sampai akhirnya lulus menjadi spesialis. Dan di situ banyak sekali campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya menjadi seorang spesialis. Dan contohnya banyak ujian-ujian dimudahkan, banyak pergaulan-pergaulan dengan dosen, dengan teman-teman, dengan senior yang akhirnya banyak juga memberikan kemudahan kepada saya selama sekolah. Dan pelayanan-pelayanan juga yang dilakukan dengan gereja di sana, gereja di Manado. Saya ambil spesialis di Manado, itu membuat saya mengucap syukur sama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pencapaian itu terjadi hanya karena cinta kasih Tuhan kepada saya. Di dalam masa ini yang dimana masih kadang-kadang saya masih ada duka, masih ada rasa kecewa, terus terang saya sebagai manusia, walaupun kita dari satu sisi menyadari bahwa Tuhan sudah memanggil Papa dan adik saya dengan baik, tetapi tetap harapan saya adalah Tuhan menyertai selalu. Saya menggantungkan semua hidup saya, hidup keluarga kepada Tuhan dan senantiasa memohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa menjalani hidup ini dengan
enak, dengan nyaman. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi bagaimana pada saat masalah itu datang, Tuhan itu beserta dengan kita dan Tuhan berjalan bersama kita. Saya Christian Dion Saelan, ini aku dan kisahku.